7 penemuan kuno yang terlahir dari kekuatan kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, satu pesan yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ini adalah jejak-jejak masa lalu yang secara langsung menentang pemahaman kita tentang batas kemampuan manusia, potensi peradaban kuno, dan bahkan keberadaan entitas tak kasat mata yang mungkin telah berinteraksi dengan dunia kita. Memahami misteri ini akan membuka cakrawala baru dalam cara kita memandang sejarah, sains, dan realitas itu sendiri. Mengajak kita untuk berpikir di luar kotak dan menerima kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga. Dari gua-gua raksasa yang mustahil dibahat tanpa teknologi modern yang kita miliki saat ini. Peta kuno yang secara akurat memprediksi benua yang belum ditemukan. Surat-surat yang konon ditulis oleh entitas kegelapan yang memasuki manusia. Hingga teknologi listrik yang ada ribuan tahun silam sebelum penemuan resminya. Dan sebuah kitab kuno yang dijuluki Kitab Setan karena asal-usul yang mengerikan. Setiap artefak ini bukan hanya peninggalan sejarah, melainkan teka-teki yang belum terpecahkan oleh para ilmuwan paling brilian sekalipun, meninggalkan kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengusik pikiran. Inilah inti dari perjalanan kita. Apakah ini bukti adanya peradaban kuno yang jauh lebih maju dari yang kita bayangkan, yang pengetahuannya telah hilang di telan zaman, ataukah ada penjelasan yang lebih supernatural di mana kekuatan lain yang bekerja di balik layar, mengukir sejarah dengan cara yang tak terduga dan penuh misteri. Kita akan menjelajahi berbagai teori dari legenda di balik setiap penemuan, mencoba memahami apa yang mungkin terjadi di masa lalu yang jauh. Gua Longyao. Mari kita mulai dengan sebuah keajaiban arsitektur bawah tanah yang menakjubkan. Gua Longyao yang terletak di kaki Bukit Ponik dekat desa Xi'an, Beichun, Tiongkok. Penemuan gua ini pada tahun 1992 oleh seorang penduduk lokal yang penasaran, yang mengeringkan kolam air di area tersebut, menjadi salah satu misteri arkeologi terbesar abad ini. Hingga saat ini 24 gua telah berhasil diungkap, namun diyakini masih banyak lagi yang tersembunyi di bawah tanah. Yang membuat Gua Longyao begitu mencengangkan adalah skala dan presisi pembuatannya. Diperkirakan dipahat pada tahun 212 SM, tepatnya di era dinasti Qin. Gua-gua ini dijuluki keajaiban dunia ke-9 oleh penduduk setempat. Bayangkan, jutaan meter kubik batu telah dipindahkan dan diukir dengan tangan tanpa alat berat canggih yang kita kenal saat ini. Setiap gua memiliki luas lebih dari 1000 meter persegi dengan ketinggian mencapai 30 meter, membentuk ruang bawah tanah yang kolosal. Total area yang dicakup oleh kompleks gua ini diperkirakan mencapai lebih dari 30.000 meter persegi. Keanehan lain adalah struktur gua-gua ini. Tidak seperti gua alami atau tambang pada umumnya yang saling terhubung. Gua Longyao berdiri terpisah, tanpa lorong penghubung atau terowongan antar gua. Ini menunjukkan perencanaan yang sangat matang dan tujuan yang spesifik. Namun hingga kini belum ada yang bisa menjelaskan tujuan tersebut. Di dalam gua terdapat ukiran-ukiran yang sangat rapi dan presisi, membentuk pola-pola unik yang diyakini para ilmuwan merupakan simbol dengan arti tertentu. Pola-pola ini memiliki kesamaan mencolok dengan peralatan tembikar yang berasal dari abad ke-500 hingga 800 SM. Bahkan 7 dari 24 gua memiliki pola pahatan yang menyerupai rasi bintang Big Dipper, sebuah indikasi pengetahuan astronomi yang maju. Namun, misteri terbesar Gua Longyao adalah ketiadaan catatan sejarah atau artefak apapun
yang menjelaskan keberadaannya. Seolah-olah proyek raksasa ini tidak pernah ada dalam sejarah Tiongkok kuno. Minimnya informasi ini membuat penduduk sekitar hingga saat ini meyakini bahwa gua ini dibangun oleh manusia yang dibantu oleh kekuatan supernatural atau bahkan oleh iblis, karena mustahil bagi teknologi kuno untuk menciptakan mahakarya sebesar ini. Berbagai teori telah diajukan, mulai dari tambang raksasa, tempat penyimpanan, situs upacara keagamaan, hingga markas militer rahasia. Namun, tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa tidak ada jejak sejarahnya. Peta Piri Reis. Selanjutnya, kita terbang menuju Turki, tempat sebuah penemuan kartografi yang mengguncang dunia ilmiah. Pada tahun 1929, Khalid Edhem menemukan peta Piri Reis di bawah tanah istana Turki. Peta ini dibuat oleh Ahmad Muhyiddin Piri atau yang lebih dikenal sebagai Piri Reis, seorang laksamana angkatan laut Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-16 yang memiliki keahlian luar biasa di bidang navigasi, geografi, dan kartografi. Apa yang membuat peta ini begitu mencengangkan? Pada tahun 1513, Piri Reis berhasil memetakan kepulauan di Samudra Atlantik dan bahkan dunia timur seperti Jepang dengan akurasi yang luar biasa. Yang paling mengejutkan adalah penggambaran Antartika yang bebas es, lengkap dengan garis pantai yang detail. Padahal benua Antartika sendiri baru secara resmi ditemukan oleh penjelajah barat James Cook pada tahun 1773 dan baru dipetakan secara detail setelah ribuan tahun kemudian ketika esnya mencair. Artinya, peta yang digambar di atas kulit oleh Piri Reis ini 260 tahun lebih tua daripada penemuan resmi Antartika oleh Inggris dan menunjukkan detail yang mustahil diketahui pada masanya. Keakuratan peta ini di luar nalar. Bahkan pengarang buku terkenal Erik van Daniken berpendapat bahwa Piri Reis menggambar peta itu dari luar angkasa. Sebuah klaim yang fantastis, mengingat pada abad ke-15 belum ada teknologi pesawat apalagi yang bisa mencapai luar angkasa. Ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah Piri Reis memiliki akses ke pengetahuan dari peradaban yang lebih maju? Ataukah ada campur tangan kekuatan alien atau kekuatan tak kasat mata yang membantunya? Piri Reis sendiri menulis dalam bukunya Kitab Ibehri, buku bahari, bahkan ia tidak pernah berlayar ke Atlantik. Ia mengaku menyusun petanya dari berbagai sumber kuno, termasuk peta-peta yang berasal dari zaman Alexander Agung. Namun, bagaimana peta-peta kuno tersebut bisa begitu akurat mengenai wilayah yang belum ditemukan? Terlepas dari misterinya, peta Piri Reis ternyata berkontribusi besar bagi ilmu geografi dan navigasi di masa selanjutnya. Ironisnya, Piri Reis harus dihukum mati pada tahun 1554 karena menolak mendukung Gubernur Basra dalam pertarungan melawan Portugis di Teluk Persia. Namun namanya kini banyak digunakan pada berbagai kapal di Turki mengabadikan warisan misteriusnya. Surat Iblis Suster Maria. Kisah berikutnya membawa kita ke Sisilia, Italia, di mana sebuah surat berusia 300 tahun menjadi saksi bisu dari pertarungan spiritual yang mengerikan. Surat ini ditulis oleh seorang biarawati bernama Suster Maria Crocipissa della Concezione yang menjalani hidupnya di biara Monte Siria. Suster Maria mengaku dirinya telah dikuasai oleh iblis yang kemudian memerintahkannya untuk menulis surat tersebut. Surat yang ditulis pada suatu pagi di tahun 1676 ini menggunakan tinta alfabet kuno yang sangat aneh. Suster Maria menghabiskan sepanjang malam untuk menulis berlembar-lembar surat tersebut. Dalam kondisi yang ia sebut sebagai kerasukan, menurut kesaksian Maria, Lucifer berencana membuatnya melawan Tuhan dan meyakini dirinya untuk hanya melayani iblis. Berlembar-lembar surat yang ditulis Suster Maria ini menggunakan baragram alfabet
yang tidak dikenal. Sehingga pada waktu itu, tak satu pun orang sanggup untuk menerjemahkan isi surat tersebut. Ini menambah aura misteri dan ketakutan di sekitar biarawati tersebut. Pesan misterius pada surat iblis itu akhirnya dapat diketahui setelah jumlah penelitian dari Pusat Ilmu Pengetahuan Ludum berhasil memecahkan kode-kode kuno dalam surat itu baru-baru ini. Isi dari surat tersebut sangat mengejutkan dan dianggap sangat menghujat. Menyebutkan bahwa Allah, Yesus, dan Roh Kudus adalah benda mati. Sebuah yang sangat kontroversial dan menantang keyakinan agama. Meskipun surat ini berhasil diterjemahkan, para penelitian modern tidak percaya bahwa Suster Maria benar-benar pernah dikuasai oleh iblis. Sebaliknya, para ilmuwan menduga kalau Suster Maria ini menderita penyakit jiwa yang parah yang biasa dikenal dengan skizofrenia. Penyakit ini dikatakan bisa membuat penderitanya berhalusinasi, mengalami delusi, dan bahkan menguasai banyak bahasa secara tiba-tiba, yang membuatnya berimajinasi atau merasa berdialog dengan iblis. Namun, terlepas dari penjelasan ilmiah ini, fakta bahwa ia mampu menulis dalam alfabet kuno yang asing, yang bahkan bisa dipecahkan berabad-abad kemudian, tetap menjadi misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Baterai Baghdad. Pada 1938, seorang arkeolog bernama Wilhelm Koning membuat penemuan yang mengguncang pemahaman kita tentang teknologi kuno. Di wilayah Hujud, Rabu, Baghdad, ia menemukan sebuah guci tanah liat setelah diteliti. Ternyata telah berusia 2000 tahun. Namun, teman-teman, ini bukanlah guci biasa. Di dalam guci tersebut, para ilmuwan menemukan sebatang besi di dalam silinder tembaga. Hal itu pun lantas membuat beberapa orang beranggapan bahwa kemungkinan besar itu adalah sebuah baterai. Penemuan ini menjadi luar biasa karena pada tahun 2000 yang lalu, orang-orang zaman dahulu belum memiliki pengetahuan mengenai kelistrikan yang kita kenal sekarang. Baterai modern yang tercatat ditemukan secara resmi pada tahun 1800-an oleh Alessandro Volta. Namun, di Baghdad, orang-orang telah berhasil membuat sebuah perangkat yang berfungsi sebagai baterai. Baterai kuno ini kemudian disebut dengan baterai Parthia. Untuk menguji hipotesis ini, seorang teknisi bernama F.M. Gray mencoba membuat tiruan artefak kuno tersebut. Percobaan itu menunjukkan bahwa benda tersebut memang dapat berfungsi sebagai baterai dengan cara memasukkan cairan asam, seperti jus anggur atau cuka ke dalamnya. Baterai Parthia ini menghasilkan tegangan listrik sebesar 1,5 sampai 2 volt. Cukup untuk menghasilkan arus listrik kecil. Lalu, untuk apa baterai ini digunakan? Menurut Paul Kaiser dari Universitas Alberta, kemungkinan baterai Parthia ini digunakan sebagai alat analgesik atau penahan rasa sakit pada masa itu. Mungkin untuk tujuan medis atau ritual. Teori lain mengemukakan bahwa baterai ini digunakan untuk electroplating, yaitu melapisi benda dengan logam mulia, atau untuk tujuan keagamaan, seperti menyalakan patung atau artefak tertentu. Yang lebih mencengangkan, 5000 tahun sebelum penemuan baterai Parthia di Baghdad, ada sebuah buku kuno dari India yang berjudul Silpa Sansar, yang menyebutkan bahwasanya Suram Haritate, sebuah konsep atau perangkat yang menerangkan prinsip teknis dengan cara kerja baterai dalam format yang mirip dengan baterai kuno di Baghdad tadi. Ini berasal dari suatu masa pemerintahan Maharaja Rama, sekitar 5000 tahun sebelum Masehi. Penemuan ini memunculkan pertanyaan besar tentang sejauh mana pengetahuan kuno tentang listrik telah berkembang di peradaban-peradaban lampau. Codex Gigas, Kitab Selatan. Ini salah satu manuskrip terbesar
dan paling misterius yang pernah ditemukan di planet ini. Codex Gigas atau yang lebih dikenal sebagai Kitab Selatan, manuskrip raksasa ini memiliki berat hampir 75 kg dan terdiri dari sekitar 320 halaman dengan beberapa lembar lainnya yang sengaja dihilangkan, menambah aura misteri. Yang lebih mencengangkan, kitab aneh ini ditulis dengan menggunakan lebih dari 160 kulit binatang yang menunjukkan skala dan upaya luar biasa dalam pembuatannya. Sebuah legenda yang paling terkenal mengatakan bahwa kitab kuno ini diciptakan sebagai hasil dari perjanjian dengan setan. Manuskrip ini kemudian disebut dengan Kitab Setan karena terdapat ilustrasi setan yang sangat besar dan mengerikan di bagian dalamnya. Buku kuno ini juga memakai lebih dari satu bahasa di dalamnya, tertulis bahasa Latin, Yunani, Ibrani, dan abjad Selapia, menunjukkan pengetahuan linguistik yang luas dari penulisnya. Salah satu legenda yang mengisahkan tentang kitab setan ini mengatakan bahwa naskah itu ditulis oleh seseorang biarawan yang melanggar sumpahnya dan akan dihukum dengan cara dikubur hidup-hidup. Nah, untuk menghindari hukuman tersebut, sang biarawan itu berjanji membuat sebuah naskah yang akan memuliakan biaranya dan mencakup seluruh pengetahuan manusia. Biarawan itu hanya diberi waktu semalam saja untuk bisa menyelesaikan tulisannya itu. Sebuah tugas yang mustahil. Kemudian pada tengah malam, biarawan ini menyadari bahwasannya dia tak akan bisa tepat waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Akhirnya dia pun membuat suatu permohonan yang bukannya dilakukan pada Tuhan. Malahan dia meminta bantuan kepada iblis. Saat itu dia meminta bantuan iblis untuk menyelesaikan kitab itu dengan perjanjian ditukar dengan jiwanya. Iblis pun setuju, lalu menyelesaikan naskah itu dalam waktu 1 malam saja. Sebagai salah satu bentuk terima kasih biarawan itu, ia melukiskan gambaran iblis di dalam kitab tersebut. Yang menarik, jika kitab kuno itu benar-benar ditulis dengan tangan oleh satu orang, para ahli paleografi memperkirakan akan butuh waktu sekitar 5 tahun untuk bisa menyelesaikan kitab itu secara keseluruhan, dengan asumsi penulisnya bekerja tanpa henti. Konsistensi tulisan tangan di seluruh manuskrip juga menunjukkan bahwa hanya satu orang yang menulisnya. Kini, kitab setan alias Codex Gigas itu dipamerkan di Perpustakaan Nasional Stockholm, Swedia, menjadi saksi bisu sebuah legenda yang mengerikan dan sebuah misteri yang tak terpecahkan. Gulungan mantra sihir kuno. Penelitian arkeologi di timur Serbia telah mengungkap penemuan yang sangat mengejutkan. Sebuah gulungan emas dan perak yang berisi mantra sihir. Gulungan misterius ini ditemukan terkubur bersama jasad manusia yang meninggal 2000 tahun yang lalu. Para penelitian memperkirakan isi mantra dalam gulungan itu menunjukkan kekuatan baik dan jahat, sebuah dualitas yang menarik dalam praktik sihir kuno. Mantra-mantra itu ditemukan dalam lembaran rapuh yang dihiasi banyak simbol-simbol misterius. Setiap mantra berukuran sangat kecil. Ukurannya hanya seukuran bungkus permen, menunjukkan detail dan ketelitian dalam pembuatannya. Tempat penguburan mantra ini dekat dengan kota yang dulunya bernama Kostolak, yang merupakan bagian dari kota Roma antara abad 1 dan 6 Masehi. Dikenal sebagai Piminasium, sebuah kota Romawi penting. Prediksi para ilmuwan menunjukkan bahwasanya mantra itu terkubur sekitar abad ke-4 Masehi. Miomir Korak dari Archaeological Institute Belgrade mengatakan, yang kami ketahui,
Tulisan di mantra ini menggunakan abjad Yunani dengan bahasa Aram. Ini menjadi misteri dari Timur Tengah untuk kami. Penggunaan dua bahasa kuno ini menambah kompleksitas dan menunjukkan kemungkinan pengaruh budaya yang beragam. Penelitian lain yang bernama Lia dan Kopik mengatakan kami menemukan nama-nama dari beberapa iblis yang berhubung dengan wilayah Suriah ini. Ini mengindikasikan bahwa mantra-mantra tersebut mungkin digunakan untuk memanggil atau mengendalikan entitas gaib atau bahkan untuk mengutuk. Sampai saat ini pun para penelitian belum melakukan analisis sepenuhnya, sehingga mereka belum bisa membaca isi keseluruhan dari penemuan itu. Namun, teori awal menunjukkan bahwa mantra ini dikubur bersama orang-orang yang meninggal karena menjadi korban kekerasan. Ini karena mereka percaya bahwa orang-orang tersebut biasanya kesulitan menemukan kedamaian di dalam kubur. Dan mantra-mantra ini mungkin dimaksudkan untuk membantu jiwa mereka menemukan ketenangan dan membalas dendam. Penemuan ini memberikan wawasan langka tentang praktik sihir dan kepercayaan spiritual di dunia Romawi kuno yang masih menyimpan banyak misteri. Mekanisme Antikythera. Pada tahun 1901, sebuah penemuan yang mengubah pemahaman kita tentang teknologi kuno terjadi di dekat pulau Antikythera, Yunani. Waktu itu, para penyelam tak sengaja menemukan sebuah benda aneh di dalam bangkai kapal era Romawi yang tenggelam di wilayah tersebut. Benda ini berbentuk kotak persegi dengan roda gigi dan dial yang rumit, serta parasit kecil yang tertulis di atasnya. Awalnya mereka kira ini hanyalah sebuah alat kuno yang berfungsi hanya untuk memprediksi gerhana. Namun, setelah penelitian dan rekonstruksi yang memakan waktu puluhan tahun, terungkaplah bahwa benda ini adalah sebuah kalkulator mekanik kuno yang sangat canggih, yang menjadi cikal bakal terciptanya komputer saat ini. Penemuan ini dinamakan dengan mekanisme Antikythera. Ini adalah perangkat analog yang luar biasa kompleks, dirancang untuk menghitung posisi astronomi dan memprediksi gerhana matahari dan bulan dengan presisi tinggi. Bahkan, ia juga bisa melacak siklus olimpiade. Penemuan benda aneh ini menimbulkan beberapa pertanyaan fundamental. Siapa yang membuat benda ini? Dari mana benda ini berasal? Dan untuk apa benda ini diciptakan dengan kecanggihan yang melampaui zamannya? Para penelitian mengklaim telah menemukan tanggal pasti kapan mekanisme Antikythera itu dibuat, yaitu pada 22 Desember 178 sebelum Masehi. Berdasarkan pola astronomi yang terukir di dalamnya, namun temuan ini ditanggapi skeptis oleh beberapa ahli, seperti Alexander Jones, seorang profesor sejarah di New York University. Jones menyebut ada banyak masalah dalam penelitian ini, mulai dari masalah besar hingga masalah kecil, yang bagaimanapun merupakan gejala dari kurangnya landasan yang baik dalam konteks luas astronomi dan sains kuno. Hingga saat ini pun, komputer kuno ini masih menjadi perdebatan para ilmuwan. Kecanggihan teknologi yang digunakan dalam mekanisme ini jauh melampaui apa yang diyakini mampu diciptakan oleh peradaban Yunani kuno pada saat itu. Beberapa teori mengemukakan bahwa ini mungkin merupakan hasil dari pengetahuan yang diwariskan dari peradaban yang lebih maju yang telah hilang, atau bahkan seperti penemuan misterius lainnya, ada campur tangan kekuatan yang tak kasat mata yang membantu penciptanya. Mekanisme Antikythera tetap menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan, sebuah bukti bahwa sejarah teknologi mungkin jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah 7 penemuan misterius yang dipercaya peninggalan iblis atau kekuatan tak kasat mata lainnya.
Setiap kisah ini membawa kita pada batas antara sains dan legenda, antara yang mungkin dan yang mustahil. Semoga kisah ini bermanfaat dan memicu rasa ingin tahu kalian untuk terus menggali misteri-misteri dunia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.